Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Al-Fatih Developer. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana caranya mengupload project website yang menggunakan Code Igniter 3. Nah, mungkin yang akan saya uploadkan di sini memang menggunakan versi lama ya, yaitu versi ketiga. Dan yang terbaru itu CodeIgniter udah masuk ke versi keempat. Namun saya yakin masih banyak beberapa project website yang menggunakan CodeIgniter 3 ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih belum tahu bagaimana cara menguploadnya ke web hosting, silahkan ditonton video berikut ini ya. Oke, baik, yang pertama pastikan kalian sudah mempunyai web hostingnya dan pastikan juga sudah login ke si panel ya. Nah, di sini saya akan coba menguploadnya itu ke subdomain. Nah, yang pertama kalian harus buat dulu subdomainnya. Jadi kalian bisa scroll aja di bagian domain, tinggal diklik menu domain ya. Nah, di sini kita akan coba membuat subdomain baru, jadi silahkan pilih bagian create a new domain. Contohnya, di sini saya akan menguploadkan project website SIM Asset. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan programnya, bisa ditonton video yang saya sematkan ya. Nah, di sini untuk subdomainnya saya akan memberikan nama simAsset.fatihdev.web.id ya. Jadi pastikan ini untuk nama website utamanya, lalu yang sebelumnya itu subdomainnya ya. Nah, setelah itu silakan pilih yang ke satu ini aja. Nah, kalau sudah silakan pilih kirim ya, atau kalau mau buat lagi silakan klik bagian yang ini. Nah, jika sudah berhasil maka akan muncul pesan seperti yang ada di atas ya. Jadi kalau kita scroll di sini sudah berhasil ya simAsset.alfati.web.id. Nah, namun ketika diakses tampilannya masih seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa langsung redirect ke root dokumennya. Jadi tinggal diklik, atau kalau yang bingung bisa juga masuk ke bagian file manajernya ya. Jadi masuk ke sini lalu masuk ke pengelola file. Nah, setelah itu kalian tinggal scroll aja di bagian eh, foldernya ya. Ini simAsset.alpati.web.id. Nah, di sini kita akan coba mengupload project websitenya. Jadi silahkan yang pertama pilih unggah dulu. Di sini saya coba masuk dulu ke file manajernya ya. Jadi kalau sudah di-download projectnya nanti akan tampil seperti ini. Nah, kalian tinggal masuk aja ke bagian program, lalu masuk ke SIM Asset ya. Nah, di sini nanti akan ada beberapa file yang harus kalian upload, tapi tidak semuanya ya. Jadi yang tidak di-upload itu hanya folder DB-nya aja. Nah, kalau sudah, ini tinggal dikompres aja atau dibuat zip ya. Jadi kalau bisa dibuat ekstensinya itu yang zip. Jika sudah selesai, silahkan kembali lagi ke sini ya. Lalu klik select file, pilih foldernya. Setelah itu tinggal klik open. Tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah berhasil ke upload, silahkan klik go back aja ya. Nah, setelah itu kita tinggal ekstrak aja file yang sudah diupload ya. Tinggal klik kanan, lalu pilih ekstrak. Setelah itu klik ekstrak file. Nah, jika sudah file yang tadi diupload bisa dihapus lagi ya, bisa dihapus karena sudah tidak dipakai. Lalu untuk folder ini juga dihapus. Nah, sekarang kita coba akses dulu subdomainnya ya. Oke, ini dihapus saja.
Nah, kalau misalkan masih seperti ini tampilannya, kalian bisa klik aja misalkan index.php. Nah, di sini ada terdapat error ya, karena kita belum men-setting beberapa eh, file yang harus dikonfigurasi. Nah, yang pertama, silakan kalian masuk dulu ke menu cPanel-nya ya. Nah, di sini kita akan coba setting dulu untuk bagian database. Nah, yang pertama di sini kita masuk dulu ke bagian application, lalu config. Setelah itu masuk ke bagian database ya. Nah, di sini kita akan coba setting untuk database-nya. Yang pertama, silakan dulu masuk ke bagian manage my database. Setelah itu kita akan coba buat database baru ya. Akan namanya sim asset. Klik buat database. Nah, jika sudah, kita akan coba copy nama database-nya, lalu simpan di bagian sini ya, di bagian database. Setelah itu klik kembali. Lalu kita akan coba buat pengguna baru ya. Kan di sini sim asset user. Lalu untuk kata sandinya kita coba menggunakan pembuat kata sandi ya. Ini silahkan di copy, lalu masukkan ke bagian password yang ada di sini. Setelah itu klik bagian saya telah menyalin kata sandi ini di tempat yang aman, lalu klik gunakan kata sandi. Setelah itu tinggal buat pengguna. Nah, lalu bagian nama pengguna ini juga silahkan dimasukkan di bagian username ya. Nah, kalau sudah, silahkan klik simpan perubahan. Lalu ini juga silahkan klik kembali. Lalu langkah selanjutnya kita akan coba memberikan hak akses pengguna ke database-nya ya. Jadi pengguna yang sim asset user ke eh, database-nya sim asset. Setelah itu klik tambah, lalu berikan semua hak. Setelah itu pilih yang buat perubahan. Nah, kalau sudah kita coba klik kembali. Lalu coba refresh ya. Kalau misalkan masih error, di sini kita akan coba cek versi PHP-nya ya, karena untuk CodeIgniter 3 itu dijalankannya di PHP versi ke-7. Nah, untuk mengubahnya kalian bisa masuk ke bagian multi PHP manager ya. Atau kalau yang tidak ada itu bisa masuk ke select PHP version. Nah, setelah itu kita cek ternyata di sini untuk SIM asetnya itu menggunakan PHP 8.2. Sedangkan supportnya itu di PHP 7.3 ya. Jadi silahkan pilih yang ini aja, klik select. Setelah itu PHP versinya silahkan pilih yang 7.3, lalu pilih yang EA ya, jangan pilih yang ALT. Silahkan pilih yang PHP 7.3. Setelah itu klik terapkan saja. Nah, kalau sudah berhasil, kita coba refresh. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi programnya sudah bisa diakses, cuman untuk database-nya di sini kita belum mengimport database-nya. Jadi yang pertama, silahkan kalian masuk ke PHP My Admin. Setelah itu di bagian SIM asset ya, masuk ke database SIM assetnya, lalu klik import, lalu pilih file SQL-nya ya yang ada di folder DB. Setelah itu pilih filenya, lalu klik open, lalu pilih import. Nah, jika sudah berhasil, kita akan coba refresh lagi. Dan kalau misalkan muncul tampilan seperti ini, kita perlu mengecek di bagian config.php ya. Jadi di bagian
folder application, lalu masuk ke config, lalu klik config. Nah, di sini di bagian base URL-nya, di sini kita perlu menggunakan HTTPS ya. Nah, ini juga sebenarnya kalian bisa memasukkannya seperti ini. Jadi langsung satu base URL. Ini dihapus dulu. Misalkan kalau ada yang satu juga bisa dibuat seperti ini ya. Jadi silahkan di save. Lalu coba refresh. Nah, maka di sini untuk websitenya itu sudah bisa diakses ya. Kita akan coba login dulu. Nah, dan ini sudah berhasil masuk ya ke sistemnya. Dan jangan lupa untuk website SIM Asset itu kita perlu melakukan setting di bagian controllernya ya. Di bagian aset, lalu klik edit saja. Nah, di bagian example URL ini silahkan ganti dengan link websitenya ya. Di bagian simpan, lalu di bagian ubahnya. Nah, kalau sudah diklik simpan saja. Oke, baik, sampai di sini kita sudah berhasil ya mengupload file CodeIgniter 3, dimulai dari upload filenya, lalu buat subdomainnya, buat databasenya, lalu mengkonfigurasi databasenya dan yang lain-lainnya ya. Jadi sebenarnya cukup mudah juga untuk penguploadan project website menggunakan CodeIgniter 3. Nah, bagi teman-teman yang ada kesulitan atau ada pertanyaan, silahkan bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton videonya. Saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.